Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya teman-teman sahabat YouTube Kak Mansur. Di video kali ini kita akan sharing-sharing atau berbagi pengalaman bagaimana sih kita bisa menggali potensi diri kita untuk menjadi seorang pembicara. Nah, tentunya teman-teman semuanya mungkin punya potensi di bidang ini tapi belum dikembangkan. Karena ternyata teman-teman semuanya profesi sebagai seorang pembicara itu adalah profesi yang bisa dibilang menjanjikan ya. Karena kita bisa dibayar oleh orang dengan modal ilmu dan modal berbicara. Jadi teman-teman semuanya, kita akan sharing bagaimana cara memulai ketika teman-teman ingin menjadi seorang pembicara. Nah, teman-teman semuanya, sekedar cerita dulu Kak Mansur itu awal-awal menjadi pembicara itu ketika kuliah. Dan ternyata proses sebelum menjadi pembicara itu memang panjang ya teman-teman semuanya. Ini sekedar sharing, jadi teman-teman yang masih sekolah, duduk di bangku sekolah, kemudian masih kuliah dan sebagainya, mulai dari sekarang teman-teman harus mencoba untuk mau atau mencoba memberanikan diri untuk berbicara di depan umum ya. Misalnya hal sederhana dimulai dari ketika teman-teman semuanya memimpin rapat ya. Di situ kita akan terlatih bagaimana sih kita menjadi MC, atau bagaimana sih kita memimpin rapat, atau bagaimana sih kita berargumen saat rapat. Nah, ternyata potensi-potensi atau hal-hal yang berkaitan dengan itu sangat dibutuhkan ya dalam rangka menunjang rasa percaya diri teman-teman semuanya. Jadi langkah awal ketika teman-teman suatu saat nanti ingin menjadi pembicara adalah teman-teman harus belajar percaya diri berbicara di depan. Nah, mulai dari lingkup terkecil, mulai dari diskusi bersama teman-teman, kemudian saat rapat atau di forum-forum kecil dan sebagainya, ini teman-teman harus mencoba dibiasakan. Nah, syukur-syukur teman-teman semuanya bergabung di dalam organisasi, karena dengan organisasi kita akan terlatih untuk berkomunikasi dengan orang lain, kita bisa terlatih untuk berbicara di depan publik. Nah, ini langkah awal yang teman-teman harus lakukan. Jadi yang pertama, teman-teman harus mau memulai untuk mampu atau mau berbicara di depan umum. Oke teman-teman, langkah yang kedua teman-teman semuanya harus memperbanyak ilmu. Nah, jadi mumpung masih muda, yuk teman-teman gali terus apa yang menjadi minat teman-teman ya. Karena nanti akan menunjang apa sesuatu hal atau ilmu yang akan kita sampaikan. Nah, contoh teman-teman semuanya, ketika ada yang senang di bidang sains, bisa jadi teman-teman menjadi pembicara di bidang sains. Atau teman-teman ingin atau punya potensi, punya keinginan berbicara di bidang agama. Nah, berarti teman-teman suatu saat nanti bisa jadi mubalik atau dai atau daiyah. Atau teman-teman ternyata senang sekali berbicara di bidang anak-anak ya, atau di dunia anak. Bisa jadi teman-teman bisa menjadi pencerita atau pendongeng atau pengkisah. Jadi mulai dari sekarang teman-teman harus memperbanyak ilmu ya. Apa yang menurut teman-teman semuanya teman-teman itu suka di bidang itu. Nah, sehingga nanti suatu saat nanti teman-teman akan bisa menjadi pembicara atau public speaker di bidang itu. Nah, ini langkah yang kedua teman-teman semuanya. Nah, sekarang teman-teman coba ketika teman-teman lagi santai, teman-teman mencermati, merasakan sendiri apa sih yang sebenarnya menjadi bidang saya gitu kan. Sehingga nanti teman-teman bisa mengembangkan diri untuk menjadi pembicara di bidang itu. Nah, langkah yang ketiga, teman-teman semuanya, ketika ingin menjadi pembicara, teman-teman harus banyak melihat tokoh pembicara yang sudah berkembang saat itu. Contoh, ketika teman-teman pengen menjadi seorang dai ya, jadi teman-teman harus banyak melihat
tokoh dai atau daiyah yang teman-teman idolakan. Ketika teman-teman pengen menjadi seorang trainer atau motivator, nah berarti teman-teman harus banyak melihat tokoh-tokoh yang sudah menjadi motivator atau trainer begitu. Ketika teman-teman ingin menjadi public speaker di bidang stand up comedy misalnya, jadi teman-teman juga harus banyak melihat orang-orang yang sudah berkecimpung di bidang stand up comedy. Nah, ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan skill kita dengan cara melihat, ya, mengamati. Jadi ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, itu langkah ketiga teman-teman semuanya. Nah, sampai sini teman-teman bisa dipahami ya. Jadi teman-teman harus mau belajar percaya diri, berbicara di depan umum. Kemudian teman-teman semuanya harus memperbanyak ilmu yang sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang ketiga, teman-teman harus banyak melihat tokoh-tokoh pembicara yang sudah berkecimpung di bidang public speaking atau di bidang berbicara di depan umum. Oke, selanjutnya langkah yang keempat ya. Langkah yang keempat, teman-teman semuanya kalau ingin menguasai lebih dalam, teman-teman bisa ikut pelatihan ya. Pelatihan di bidang public speaking sesuai dengan kompetensi atau keinginan teman-teman. Karena public speaking itu cakupannya luas ya teman-teman semuanya. Ada public speaking di bidang storytelling ya, berarti teman-teman bisa ikut pelatihan di bidang bercerita atau storytelling. Atau teman-teman ingin menjadi public speaker sebagai seorang trainer ya. Jadi teman-teman juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan training atau training for trainer yang diselenggarakan di lembaga-lembaga pelatihan yang ada di Indonesia ya. Itu teman-teman bisa ikuti sehingga nanti skill teman-teman bisa naik dan sehingga nanti teman-teman akan mempunyai kemampuan public speaking yang bagus. Ketika teman-teman ingin menjadi pembicara atau public speaking, menjadi public speaker di bidang stand up comedy. Nah, bisa jadi teman-teman bisa ikut pelatihan, training di bidang stand up comedy dan sebagainya. Jadi disesuaikan dengan pembicara, disesuaikan dengan potensi kita dan juga keinginan kita ingin menjadi public speaker di bidang apa. Nah, begitu teman-teman semuanya, beberapa tips untuk memulai kita menjadi public speaker atau pembicara di depan umum. Selamat mencoba, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.